Banget. Semangat kakak. Pagi hari ini segar banget. Pak ngunya Pak. Tadi dikasih sama Melani. Oh Melani, makanan sehat ya? Makanan sehat. Dimulai dari hari ini. Iya, jadi makanlah makanan yang sehat. Iya, tadi Bang Andre, aku lihat tadi Bang Andre dikasih makan nasi padang dalam bentuk kapsul ya? Iya. Dan juga Itu aku lebih sehat. betul dikasih nasi bakar. Nasi bakar Dalam bentuk tablet. tablet. Lebih ke puyer atau tablet ya? Iya, Kayak iya. gadget dong. Tablet. Iya, gadget dampak yang- buruk bagi dampak buruk bagi gadget Dampak buruk gadget ya bagi kesehatan. kesehatan. Nah, ini kita pokoknya hari ini temanya tentang kesehatan ya. Olahraga, kesehatan. Yang suka banget, yang sudah keranjingan mainin gadget, baik itu Iya, handphone, hati-hati. laptop, ataupun yang lainnya. Ini ada beberapa dampak buruknya. Kita udah pernah obrolin ini beberapa kali. Iya. Kita ingatkan lagi, insomnia. Insomnia ya. Jadi itu cahaya yang muncul dari layar gadget itu ya atau smartphone bisa menekan pelepasan hormon yang berfungsi Untuk proses proses tidur. tidur. Tanpa disadari cahaya ini bisa membuat pikiran kita masuki default mode network, yaitu kondisi setengah sadar. Ujung-ujungnya bisa jadi insomnia. Bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ngerti sih Bang. Jadi karena keseringan liatin gadget, cahaya itu jadi bikin otak jadi default ya. Jadi default. Kebayangnya itu jadi nggak bisa tidur. Jadi akhirnya kita nggak bisa tidur. Betul. Kalau nggak bisa tidur bawaannya mainin gadget dulu deh. Kayak gitu kali iya, ya. iya, itu jangan deh, jangan bahaya biasa. lah Pokoknya nih. kalau udah mau tidur bener-bener itu gadget semua simpen di silent, ya, supaya kita enak tidurnya. Kecuali kalau butuh bangun pagi sih saya alarmnya dari situ. Oh beli Alarm itulah, pakai dong. pakai jam biasa lah ya. Jam, iya. Yang kering Iya, itu kan kenceng. betul. Nah, oke, Pak, yang siap. keluar burung emprit tuh. Terus diludahin. Biar bangun. Biar bangun. Jamnya gitu. Bangun itu. Selanjutnya nomophobia ya, atau kepanjangan dari no mobile phone phobia. Oh. Ini suatu keadaan di mana tubuh akan merasakan cemas berlebihan kalau dipisahkan dari gadget atau smartphone-nya. Nah. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 66% orang kecanduan gadget itu mengalami fobia yang satu ini. Betul. Bahkan kita pernah bahas waktu itu ada di China ya, orang handphonenya lowbat sampai mati, dia teriak-teriak jerit-jerit gara-gara Kayak orang kesurupan. Kayak orang kesurupan gara-gara handphonenya itu mati. Gara-gara baterainya habis. Baterainya habis. Nah, Itu jangan sampai kayak termasuk- gitu ya, sahabat pagi ya. Dan juga selanjutnya ada scrotal hyperthermia. Apaan lagi itu? Menggunakan laptop di atas paha bisa meningkatkan suhu di sekitarnya menjadi 6 kali lebih tinggi. Aduh, hati-hati. bisa mengganggu kesuburan ya. Iya, Jadi betul. usahakan itu deh kalau misalnya main laptop beli yang tempat laptop itu kan Tempat laptop udah tuh. ada atau di meja langsung dia paha gini Oh, ya. di paha gitu. Lama-lama kan dia anget. Itu yang bahaya ya. Ada texting thumb. Ya, atau tendinitis. Nah, ini penggunaan jari dan tangan pada gadget dalam kurun waktu yang lama atau jangka yang panjang secara terus-menerus itu bisa melukai tendon, saraf, dan otot-otot. Selain itu, jenis cedera yang lebih parah mungkin bisa dialami adalah mati rasa. Kerusakan otot ini memerlukan pembedahan untuk pengobatannya. Nah. Sebenarnya tendencies atau texting thumb ini dialami sebelum gadget itu sangat mewabah Iya. di dunia. Itu dari gamers. Oh gitu. Main game. Main game. Itu kan mereka menggunakan thumb begini, kan, menggunakan jempol. Itu sudah ada beberapa kejadian yang punya penyakit seperti itu. Sekarang mewabahnya justru dari handphone atau gadget. Mendingan pakai yang layar tiup jadinya nggak. Iya, gampang itu. Handphone layar Nanti tiup. mungkin ke depan akan diciptakan handphone layar tiup. Ya. Selanjutnya tinnitus. Nah, Ini bagi yang sering menelepon lama dengan ponsel bisa terkena resiko Tinnitus. tinnitus. Penyakit ini bikin telinga sering berdenging. oh, Nging. Wah, kue putul ya. Ya. Penyakit ini bikin telinga sering berdenging atau si penderita merasa mendengar suara-suara tertentu. iya. Iya kan? Aduh. Nah. Tahun 2010 Journal Occupational and Environment Medicine mempublikasikan orang yang menelpon dengan ponsel secara intens atau terus-menerus itu
intens selama 2 kali sehari lebih dari 4 tahun, besar kemungkinannya menderita penyakit ini. Iya, tinnitus ini ya. Jadi benar juga loh, kadang-kadang mungkin dari radiasi handphone itu membuat Tapi kita sekarang sering. udah berkurang sebenarnya untuk menelpon lama karena teknologi chatting lewat WhatsApp. Iya betul, jadi udah jarang lagi begini ya, lebih banyak yang begini. Iya. Kena deh penyakit ini. Oke, ini ada lagi, jangan mengantongi handphone orang lain di saku ya. Handphone kita. Jangan juga itu juga Pak. Iya. Itu juga jangan, orang bukan punya kita kan, Iya, betul. kantong-kantongin aja. Bahaya itu. Bahaya itu maling. Jadi menurut Dr. Devra Davisi, menaruh handphone di kantong celana merupakan hal yang berdampak negatif pada kesehatan karena dapat mempengaruhi kesuburan lagi. Bagi pria itu bisa mempengaruhi kesuburan seorang pria. Ada Pak di situ? Aceh? Jangan. Jadi bisa mempengaruhi tingkat kesuburan ya. Itu jangan. Jadi jangan mengantongi handphone di saku. Berikutnya adalah Dan jangan juga mengantongi TV di saku ya. Ya, kenapa Pak? Muat. Gede banget ya. Dampak periode panjang bisa berdampak kanker. Sebagian dokter kurang mereferensikan penyimpanan HP pada area saku dan juga dada. Maupun saku dada, saku celana depan ataupun kantong belakang. Itu Iya, juga enggak ya area-area betul. itu ya. Jadi handphone walaupun tidak menerima panggilan atau pesan singkat, dia akan terus menghasilkan medan elektrostatik dan elektromagnetik yang sangat tinggi. Jadi lebih baik memang handphone itu diletakkan di dalam tas Ya. ataupun ya tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk handphone. Dan ternyata juga, ini lucu ya, pagi-pagi ini luar biasa, sampai sedetail ini bisa dapat informasi. Handphone mengandung bakteri 18 kali lipat. Lebih banyak daripada pegangan flush toilet. Para peneliti di University of Surrey melakukan survei pada bakteri yang ada di ponsel. Ampun. Hasilnya mereka menemukan bakteri berbahaya, salah satunya adalah Staphylococcus aureus. Enggak tahu sih kenapa bakterinya lebih banyak, karena handphone itu jarang sekali dibersihkan. Iya, betul. Beda sama toilet. Toilet. Hampir setiap hari dibersihkan. Bahkan pakai cairan-cairan untuk membersihkan. Iya. Kalau handphone kan enggak, paling gelap gitu doang. Apalagi yang tertutup kena pakai cover. Covernya. Itu jarang dibuka covernya. Iya. Karena saya juga ngecek tuh cover jarang dibuka, pas dibuka kotor. Kotor sisi-sisinya. semua pinggir-pinggirnya ya. Itu kali ya yang Iya. membuat Benar, bakteri masuk lebih akal juga, banyak. masuk Masuk akal akalnya juga. seperti itu. Iya, iya. Tapi tenang aja, mungkin bisa dicoba. Ini ada alat pembersih smartphone. Coba kita lihat tayangannya. Hello everyone, I'm Jenna and I'm here to show you the phone soap charger. Get ready to clean up your life with this universal charger and UV sanitizer. After you plug in your device to charge, this green indicator on the front signifies when your device is charging. Back in the sanitizing space, you'll find this reflective coating surrounding the germicidal UV lights to ensure sanitizing coverage. To clean, just close the lid and the UV lights will begin sanitizing. This blue light indicates the UV lights are on and cleaning inside. After about 4 to 5 minutes, the process is done and the blue indicator and the UV lights will shut off. It's fine to open the lid at any point during the sanitizing process, as the UV lights will shut off automatically. And that's the phone soap charger. We know your phone and your immune system will appreciate the daily Teknologi charger yang bisa mengisi daya sekaligus membersihkan ponsel dari bakteri. Iya, betul. Jadi alat ini bisa memancarkan sinar ultraviolet gelombang pendek. Atau UVC. UVC. Ya. Pokoknya bisa membunuh si bakteri tersebut yang Betul. menempel di ponsel. Sinar UVC ini mampu melewati sel bakteri juga. Ini luar biasa sekali ya. Bolehlah kalau bisa dijual secara bebas di Indonesia mungkin. Kalau Bisa. tahu agan-agannya, tolong dong. Kalau nggak cek IG kita, kasih tahu lah informasinya. Iya. Ntar kita sebarin buat sahabat pagi kan. Betul. Dan kamu tahu nggak, kenapa bakteri itu bentuknya kecil apa gede? Kecil Pak, tapi saya belum pernah lihat bakteri itu sebenarnya bentuknya apa. Bakteri yang ada di handphone misalnya, atau bakteri yang kita tahu ini namanya apa gitu, bakteri Betul, apa. bakteri itu memang kecil-kecil ya. Heeh. Kenapa bakteri itu kecil-kecil? Karena Coba, bakteri. Heeh. Jadi bak isinya teri, kan kecil-kecil. Nah ya, kita lihat bakteri yang terdapat di ponsel. Nih, lihat nih. ilmiah. Ilmiah. Nih, tuh lihat tuh nih. Ih, ngeri ya. Nih, jamur-jamur ya? nih. Geli ya? Ini yang terdapat di ponsel nih. Nama Hati-hati ya. bakterinya apa aja tuh? Bakteri jengki. Bakteri. Iya, kayak, Matanya mana matanya Pak? kayak landak ya. Kayak kapas juga. Nah, Ampun, itu ngumpul di ponsel. Bentuk kotaknya. kayak itu tau nggak gabus-gabus yang itu tuh?
Ih, berarti banyak banget ya. Banyak banget ya. Ini ada yang How to safely disinfect and clean your gadgets. gimana caranya untuk membersihkan gadget Anda? Ini bisa jaga caranya membeli produk pembersih untuk smartphone. Pembersih ini aman. Aman untuk layar sentuh dan seluruh bagian smartphone Anda. Biasanya produk pembersih untuk smartphone ini udah dilengkapi dengan lap. Pakai Alternatifnya gitu. ada alkohol ya atau disinfektan. Caranya gampang, tinggal mencampurkan saja alkohol dan air dengan perbandingan 40% alkohol dan 60%-nya air. Basahi kain halus atau handuk tipis dengan cairan itu, jangan terlalu basah biar nggak korslet Konslet ya ke smartphone-nya ya. smartphone-nya. Tapi jangan pakai cara ini untuk layar yang touchscreen di smartphone Anda. Karena ada beberapa smartphone yang nggak bisa terkena alkohol. Iya, Jadi iya. untuk beberapa smartphone aja. Tapi kalau dia layar tiup nggak apa-apa. Tapi kalau layar sentuh Jengong ya. ya. Gunakan juga sikat gigi dan Cotton cotton bud. bud untuk membersihkan bagian ponsel yang susah dijangkau, atau bisa juga menggunakan sikat gigi dan cotton bud itu tadi ya. yang pakai cotton bud sih kayaknya sikat Iya, gigi lebih sih kecil-kecil gitu ya. kayaknya. Oh, mungkin bisa ya nyikat-nyikat bagian pinggir-pinggirannya Bisa, biar tapi keluar. kalau handphonenya gede, pakai sikat WC ya. Tapi perlu diingat juga. Handphonenya layarnya 40 inch. Jangan deh suka-suka bawa-bawa ponsel ke dalam toilet, bahaya. Nyemplung nanti. Iya. Saya gue nyemplung susah. Selain itu juga bisa menambah jumlah bakteri. Oh iya. Ya, yang ada di ponsel atau smartphone Anda ya, hati-hati tuh. Jadi makanya harus selalu cuci tangan Anda biar bakteri itu tidak menempel di smartphone Anda. Ingatlah, 18% lebih banyak ya, 18 kali lebih banyak dibanding dengan flush toilet Anda. Karena smartphone itu jarang dibersihkan dan dibawa kemana-mana. Betul. Bahkan sekarang kan smartphone wajib dibawa ke toilet. Tapi pada intinya ya, pakai gadget harus lebih bijak. Karena bakteri di ponsel memang nggak bisa kita hindari. Yang pasti mengantisipasinya supaya nggak gampang sakit adalah dengan pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, pola makan yang baik juga. Dengan begitu daya tahan tubuh kita jadi lebih kuat menghadapi tantangan dari luar. Cakep. Bener banget. Resti, kamu pinter banget sih ngomongnya. Yang penting lu tuh harus listen to your body. Listen to my body. Jaga daya tahan tubuh lu supaya aktivitas lu nggak keganggu. Pasti. Begitu juga sahabat pagi di rumah ya. Ya, mulai sekarang harus selalu menjaga kondisi tubuh. Saya jaga banget nih. Saya jaga banget kondisi tubuh. Bagus itu. Tapi pada ngomong bakteri lah, kesehatan lah, minum dulu nih. Wah, thank you Pak Ce.